Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas penilaian dalam kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS di SD atau MI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Masito dengan NIM 1262052111022 dari kelas PGMI 5D. Dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengertian penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, angka atau deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Selanjutnya, tujuan penilaian. Tujuan penilaian itu secara umum adalah untuk mengetahui informasi secara keseluruhan, baik hasil maupun proses pembelajaran, untuk memantau perkembangan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Informasi yang diperoleh dari penilaian dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain tujuan formatif, tujuan sumatif, dan tujuan akseptasi. Selanjutnya, macam-macam penilaian. Yang pertama, penilaian diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi kemampuan, kekuatan, dan kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kemampuan dan status siswa. Penilaian diagnostik itu dibagi menjadi dua, yaitu asesmen kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai capaian tujuan pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang ketiga, penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Tujuannya untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik, serta untuk menentukan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Teknik yang dapat digunakan dalam penilaian formatif itu meliputi tugas dan latihan, kemudian tes formatif, tes dan diskusi, serta observasi dan wawancara. Selanjutnya, instrumen penilaian kurikulum Merdeka. Yang pertama ada rubrik. Rubrik ini merupakan alat penilaian yang digunakan untuk menilai hasil kinerja siswa. Biasanya rubrik berisi kriteria yang jelas dan tingkat pencapaian yang berbeda untuk setiap kriteria. Rubrik ini membantu guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa dan mengukur sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, checklist. Daftar centang atau checklist ini digunakan untuk mencatat apakah suatu tugas atau aktivitas telah selesai atau tidak. Ini sering digunakan untuk melacak progres dalam merencanakan dan melaksanakan kurikulum, serta memastikan bahwa semua komponen yang direncanakan telah dilaksanakan. Yang ketiga, catatan anekdotal. Catatan anekdotal adalah catatan ringkas yang mencatat peristiwa atau pengamatan penting terkait dengan pembelajaran atau perilaku siswa. Catatan ini dapat mencangkup pencapaian siswa, perubahan perilaku, atau hal-hal lain yang dianggap penting dalam konteks pembelajaran. Catatan anekdotal berguna dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa dan merencanakan tindakan berikutnya. Yang keempat, grafik. Grafik ini digunakan untuk menggambarkan data atau informasi dalam bentuk visual, seperti grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik garis. Dalam konteks penilaian kurikulum Merdeka, grafik ini mungkin digunakan untuk menyajikan data hasil penilaian atau perkembangan siswa. Jadi, grafik membantu dalam membuat data lebih mudah dipahami dan memberikan wawasan yang lebih cepat. Jadi, masing-masing dari elemen ini memiliki peran penting dalam proses penilaian dan pemantauan dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran siswa dan efektivitas pengajaran.
Itu tadi video penjelasan mengenai penilaian dalam kurikulum Merdeka pembelajaran IPS di SD atau MI. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.